Sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Mari kita baca yang menjadi dasar khotbah kita di minggu ini, di kebaktian pertama ini, yaitu yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-30. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di bait Allah di serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku,
itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Shalom Bapak Ibu. Horas. Saya adalah Pendeta Boho Pardede, pendeta di gereja HKBP yang bertugas di jabatan lain sebagai tenaga pengajar atau dosen di Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, di Fakultas Teologi sebagai wakil dekan 2. Tema dari minggu kita ini adalah Yesus ditolak orang-orang Yahudi. Dan membaca perikop dari ayat pertama pasal 10 sampai ayat 42, memang benar-benar di sini orang Yahudi menolak Yesus. Latar belakang dari khotbah ini bisa kita baca di 19 sampai 21, 23 ya. Maka timbullah pula pertentangan di antara orang-orang Yahudi karena perkataan itu. Banyak di antara mereka berkata, ia kerasukan setan dan gila. Mengapa kamu mendengarkan dia? Ayat 21. Yang lain berkata, itu bukan perkataan orang-orang yang kerasukan setan. Dapatkah setan memelekkan mata orang-orang buta? Itulah sedikit latar belakangnya. Di zaman now, apakah aku ikut menolak Yesus? Apakah jemaat Metodis juga menolak Yesus? Untuk ini mari kita lihat dari ayat 24, mari kita baca bersama-sama. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Kita bayangkan situasi itu, Yesus dikelilingi oleh orang-orang Yahudi. Dikelilingi dengan kata-kata apa? Sebenarnya siapa kamu? Apakah kamu ini betul-betul Mesias? Seolah-olah mereka minta kepastian. Tetapi kalau kita baca dari ayat yang pertama, sebenarnya ini adalah satu trik. Kalau seandainya Yesus berkata, oh saya adalah Mesias, maka inilah cara orang Yahudi untuk mengadukannya ke raja atau kaisar Roma supaya Yesus ditangkap dengan tuduhan menista agama Yahudi. Aplikasinya ke kita, bagaimana sebenarnya pendapat kita tentang siapakah Yesus di dalam hidup kita? Apakah kita sama dengan orang Yahudi? Apakah kita masih bertanya secara logika kita, benar-benarkah Yesus itu Tuhan di dalam hidup kita? Apakah dia benar-benar penguasa dalam hidupku? Ketika kita setiap hari Minggu datang ke sini, siapakah Yesus yang kita nyanyikan dengan musik dan iringan leader song atau kelompok nyanyi yang begitu indah? Apakah kita haus akan atmosfer gereja? Mau musim dingin, mau musim panas, mau musim libur, atau apapun itu. Kita baca ayat 22. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin. Tanda-tanda dari orang yang tidak menolak Yesus adalah orang yang berusaha 100% pikiran dan angan-anganku duduk di gerejaku. Ketika orang sudah mampu begitu, maka apa yang dipercakapkannya tidak akan pernah lari dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah pernah ada di pikirannya.
Itu makanya orang-orang yang tidak 100% mempersiapkan dirinya mendengarkan firman Tuhan, ini yang terjadi. Ayat 24. Mari kita baca Bapak Ibu 2-3 ya. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Kalau kita mencoba membaca ayat 1-20, maka kita bisa tangkap ini adalah sebuah kemunafikan. Sebenarnya mereka jelas-jelas sudah menolak kehadiran Yesus dan tidak pernah mengakui bahwa Yesus adalah Mesias yang dijanjikan. Ini adalah sebuah jebakan. Kalau Yesus mengatakan, akulah Mesias, akulah Raja yang dijanjikan, maka Yesus pasti ditangkap segera. Ini adalah kata-kata kebohongan. Sebenarnya mereka benar-benar tidak percaya bahwa dialah Mesias, bahwa dialah yang diurapi. Apakah kita sama dengan mereka? Apakah ini hanya mengikuti teman? Tetapi saya tidak 100% percaya bahwa dialah Mesias, bahwa dialah yang diurapi, bahwa untuk sayalah dia mati dan bangkit kembali. Jika engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Apa jawaban Yesus? Mari kita baca ayat 25. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Kristen adalah pengikut Kristus. Yang harus kita ikuti dari karakter Yesus di dalam menjawab penolakan ini adalah Yesus terlihat sebagai anak Allah. Kita ada di dalam Kristus bukan dari baju toga, bukan dari aksesoris kekristenan, bukan dari frekuensi rajinnya saya ke gereja, tetapi pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan sehari-hari. Apakah itu sudah menunjukkan bahwa aku adalah Kristen, bahwa saya adalah pengikut Kristus? Apakah pekerjaan-pekerjaan yang diberikan oleh negara, diberikan oleh gereja, dinasihatkan oleh orang tua kepada adik-adik, mahasiswa atau anak-anak muda di sini, apakah itu sudah menunjukkan bahwa aku adalah Kristen, bahwa saya adalah pengikut Kristus? Apakah kita masing-masing sadar bahwa perkataan-perkataan kita, pekerjaan-pekerjaan kita, bisnis-bisnis yang dilakukan oleh orang Kristen, apakah masih pengikut Kristus? Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh pendeta bohong, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh amang pendeta Lase, itulah yang menunjukkan identitas kami sebagai pengikut Kristus atau hamba Tuhan. Apa pekerjaan-pekerjaan kita? Apa perkataan-perkataan kita? Bagaimana kita marah? Bagaimana kita menasehati teman kita, anak kita, om dan lain-lain? Katakan ke diri kita, pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan si bohong di setiap detik hidupnya, itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan inang Rina di setiap detik hidupnya, itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Kalaulah kerjaan kita berdagang, apa yang kita lakukan ke nasabah kita, itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Betapa beratnya tanggung jawab sebagai orang Kristen. Apa yang Bapak Ibu lakukan sehari-hari, baik kepada orang terdekat atau orang yang baru kita kenal atau orang yang tidak kita kenal, itulah yang memberikan kesaksian tentang Yesus. Kalaupun ada hal-hal yang memicu emosiku, ingat ini. Apakah kemarahanku ini seperti Yesusku? Tekanlah segala hal yang
tidak menunjukkan kesaksian tentang Yesus. Yang kedua, supaya aku tidak termasuk dalam kelompok orang yang menolak Yesus, diriku harus mengaku sebagai dombanya Yesus. Dari ayat 26, mari kita baca 23 ya. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba itu secara kamus adalah binatang. Binatangnya bukan singa, bukan harimau, atau bukan anjing, tetapi domba. Domba itu jenis binatang yang sangat lemah, harus ada gembalanya. Jadi orang yang mengaku sebagai domba Yesus tidak boleh sok jago, sok paten. Jadi ketika aku menghadap Yesusku, buanglah segala kejagoan-kejagoanku. Tapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Orang Kristen yang benar adalah orang yang setiap hari mengaku sebagai dombanya Yesus. Orang yang lemah di hadapan Yesus. Siapakah saya? Siapakah saudara-saudara dari jemaat Metodis Anugerah ini? Kita semua adalah domba-domba Allah. Kata domba di sini menunjukkan kelemahan-kelemahan kita. Kita harus menjadi atau sebagai domba ketika datang menyembah Yesus. Tinggalkan segala kejagoan-kejagoan. Jadilah domba di hadapan Yesus. Nah, domba yang bagaimana Bapak Ibu? Domba yang tetap setia memelihara kesensitifan pendengaranku, agar aku mampu mengenal siapa gembalaku. Level domba atau jenis domba yang mana yang diinginkan oleh Yesus. Ayat 27, mari kita baca. Domba-dombaku mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Coba sekali lagi Bapak Ibu. Domba-dombaku yang pertama mendengar suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Domba-dombaku ganti dengan nama kita masing-masing. Akunya yang besar itu sebagai Yesus, katakan jadi Yesus. 2, 3 ya. Boho mendengar suara Yesus, dan Yesus mengenal Boho, dan Boho mengikut. 2, 3 ya. Coba baca yang aslinya. Domba-dombaku 2, 3 ya. Coba gantikan si domba dengan nama kita ya. 2, 3 ya. Si mendengarkan suara Yesus. Ulang-ulang. Yang pertama. 2, 3 ya. Si dan Yesus mengenal, dan Boho mengikut. Ulang dari awal kata-kata aslinya. 2, 3 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ganti dengan Yesus dan dirimu. 2, 3 ya. Ketika mengingat Yohanes 10 ayat 27, apapun pergumulan kita, katakan bahwa aku mendengarkan suara Yesusku. 2, 3 ya. Dan Yesus mengenal si Boho. 2, 3 ya. Manis sekali. Dan aku mengikut Yesusku. 2, 3 ya. Apa kata kerja di situ Bapak Ibu? Yang pertama mendengarkan, yang kedua, yang ketiga, tidak ada gunanya kita ke gereja hanya mendengarkan,
tetapi harus ada kata mengenal. Yang ketiga, ayat 27, mari kita baca. Domba-dombaku sekali lagi. Domba-dombaku, jemaatku, kelompok kur wanita, itulah domba-dombanya Yesus. Si boho, amang pendeta Lase, dalam setiap persoalan hidup, dalam setiap pertanyaan-pertanyaan yang susah dijawab oleh pikiran kita dan pikiran orang-orang yang terdekat kita, orang-orang yang menurut kita kuat. Apakah kita mendengarkan suara Yesus atau suara dokter spesialis atau psikolog psikiater tertinggi? Jadi si bohongnya Yesus bukan mendengarkan dukun dan sinse terkuat di dunia, tapi mendengarkan suara. Mari kita sebutkan si bohongnya Yesus. 2, 3 ya. Si bohongnya Yesus mendengarkan suara Yesus dan Yesus mengenalku. 2, 3 ya. Dan Yesus mengenalku. Kalau Yesus kita akui mengenal kita, maka angan-anganmu barusan pun amang Yesus kenal. Apa respon dari kita? Dan aku mengikut Yesus. 2, 3 ya. Dan aku mengikut Yesus. Ketika kita mampu mengatakan aku bukan seperti orang Yahudi di judul ini yang menolak Yesus, maka orang yang tidak menolak Yesus sebagai Mesias adalah domba-dombaku, mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Orang-orang yang tidak haus mendengar firman Tuhan adalah kelompok orang yang menolak Yesus. Dan yang terakhir, orang yang tidak mengikuti Yesus adalah orang yang menolak Yesus. Sekali lagi Bapak Ibu, sebutkan namanya. Ayat 27, 2, 3 ya. Si bohongnya Yesus mendengarkan suara Yesus, dan Yesus mengenal si bohong, dan si bohong mengikut Yesus. Sekali lagi ayat 27, karena nanti ayat 28 adalah ketika diriku sudah melangkahkan ini, maka ayat 28 itulah hadiah, grace, anugerah terbesar yang dikasih Tuhan buat kita masing-masing. Ayat 27, 2, 3 ya. Ayat 27, ada 27 masih ayat 27, 2, 3 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Yesus mengenal aku, dan aku mengikuti Yesusku. Maka ayat 28 menjadi hadiah kita. Ayat 28, 2, 3 ya. Ini tidak butuh penafsir-penafsir tingkat tinggi seperti orang Yahudi yang di ayat 22. Tetapi nikmati sebagai hadiah, anugerah haris dari Allah. Ayat 28, 2, 3 ya. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan sampai selamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada Bapak Ibu jemaat Metodis ini, dan Bapak Ibu saudara-saudara pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun dari antara Bapak Ibu dan seluruh jemaat GMI Anugerah ini tidak akan pernah direbut oleh siapapun dari tangan Yesus. Itulah bonus terbesar. Kalaupun misalnya ada dukun yang terkuat di dunia ini yang mencoba mencelakai siapapun dari domba-dombanya, tidak akan pernah berhasil. Kita baca ayat 28 untuk diri kita masing-masing. 2, 3 ya.
dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Oke, ganti kata aku dengan Yesus dan nama kita dengan mereka. 2, 3 ya. Dan Yesus memberikan hidup yang kekal kepada pendeta Boho, dan pendeta Boho pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut pendeta Boho dari tangan Yesus. Ulang 2, 3 ya. Sebelum ayat 29, supaya ayat 28 ini bisa kita nikmati, mari kita baca lagi ayat 27 dan si bohonya Yesus, ayat 27, 2, 3 ya. Dan mendengarkan suara Yesus, dan Yesus mengenal si boho, dan si boho mengikut aku. Ketika kita mengikut Yesus, sebelumnya mendengar, maka ayat 28 itulah hadiah yang kita harapkan detik per detik kehidupan kita. Kalau Bapak, Ibu, dan saya mengharapkan anugerah itu detik per detik, maka si mereka tadi, si boho yang tadi harus tetap mendengar, kemudian berusaha untuk dikenal. Kata dikenal di sini adalah ketika saya melatih kesensitifan my ear, mendengar suara gembalaku, karena domba yang benar adalah domba yang mampu mendengar gembala yang baik. Dan yang distressing lagi di ayat yang ke-29, lihatlah siapa Yesus yang Bapak, Ibu, dan saya sembah selama ini. Ayat 29, 2, 3 ya. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Setengah berbisik kata mereka, ganti dengan nama kita 2, 3 ya. Bapakku yang memberikan kepada Yesus lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Dengan sangat percaya diri, sebutkan nama kita masing-masing. Ku menjadi Yesus. 2, 3 ya. Bapaknya Yesus yang memberikan boho kepada Yesus lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut boho dari tangan Bapa. Kalau 2000 tahun yang lalu masih banyak mereka yang meragukan kemesiasan Yesus, maka hari ini ditegaskan kembali. Mari sama-sama kita akui ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Sekali lagi dari mulai ayat 27 kita baca bersama tanpa merubah kata apapun. 2, 3 ya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
dan juga dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan bagi hamba-Mu ini setiap waktu yang Tuhan. Gloria.